Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asita, stambuk G701-18042. Saya dari kelompok 1 praktikum metode farmakologi kelas D. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai praktikum yang berjudul diuretik, di mana diuretik adalah obat-obat atau senyawa yang dapat meningkatkan produksi dan ekskresi urin dengan cara meningkatkan ekskresi ion Na+, Cl- dan HCO3- dan dapat menurunkan resorpsi elektrolit di atas pada tubuls ginjal, sehingga dengan demikian dapat menghilangkan cairan berlebih yang tertimbun pada jaringan tubuh, misalnya udem, dan dapat memulihkan keseimbangan elektrolit pada beberapa metabolit jika ginjal sendiri tidak mampu atau tidak bisa untuk memelihara hemostatisnya atau keseimbangannya. Pada percobaan kali ini kita menggunakan dua rute pemberian. Yang pertama rute pemberian oral dan rute pemberian secara IP atau intraperitoneal. Rute secara oral sendiri dilakukan untuk menginduksi hewan uji menggunakan air hangat. Di sini air hangat berfungsi atau berguna untuk sebagai indikator yang dapat memperjelas efek diuretik yang terjadi pada hewan uji. Selain itu, air hangat juga dapat menyebabkan terjadinya vasodilatasi arteriol aferen, di mana apabila obat yang masuk ke glomerulus melalui arteriol aferen yang melebar, maka tekanan darah kapiler dalam glomerulus akan bertambah, sehingga laju filtrasi pada pembentukan urin itu meningkat. Untuk rute IP sendiri digunakan untuk kontrol positif dan kontrol negatifnya, di mana kontrol negatif menggunakan NaCl fisiologis 0,9% dan kontrol positifnya kita menggunakan senyawa obat diuretik yaitu furosemid, hidroklorotiazid, dan spironolakton. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Wulandari, stambuk G701-18014 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam obat yang digunakan pada percobaan diuretik ini. Itu furosemid, nama resmi furosemidum, nama sinonim furosemida. Indikasinya yaitu untuk edema karena gangguan jantung, sirosis hati, gangguan ginjal, dan hipertensi ringan dan sedang. Sedangkan dosisnya yaitu 40-80 mg per hari. Mekanisme kerjanya yaitu dengan menghambat resorpsi ion natrium dan klorida pada tubulus dan loop ginjal proksimal dan distal dari Henle dengan mengganggu sistem kotransport yang mengikat ion klorida, menyebabkan peningkatan air, kalsium, magnesium, natrium, dan klorida. Adapun rute pemberiannya dapat diberikan melalui oral, intravena, dan intramuskular. Yang kedua yaitu spironolakton, nama resmi spironolaktonum, nama sinonim spironolakton. Indikasinya yaitu untuk hipertensi esensial dan keadaan edema. Dosisnya yaitu dapat diberikan untuk dewasa 25-200 mg per hari, untuk anak-anak yaitu 3 mg per kilogram berat badan. Mekanisme kerjanya di mana spironolakton ini bertindak pada tubulus ginjal distal sebagai antagonis kompetitif dari aldosteron. Ini menghasilkan ekskresi NaCl dan air. Rute pemberiannya dapat diberikan secara oral. Yang ketiga yaitu hidroklortiazid, nama resmi hidroklortiazidum, nama sinonim hidroklortiazida. Indikasinya yaitu untuk hipertensi dan edema. Dosisnya yaitu untuk dosis awal dapat diberikan 12,5 mg per hari dan dapat ditingkatkan menjadi 25-50 mg per hari. Sedangkan mekanisme kerjanya yaitu dengan menghambat reabsorpsi natrium di tubulus ginjal distal dengan menghasilkan peningkatan ekskresi natrium dan air dan kalium dan ion hidrogen. Sedangkan rute pemberiannya dapat diberikan melalui oral. Percobaan ini yaitu percobaan
diuretik, saya akan menjelaskan tentang rute pemberian obat. Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan tentang diuretik. Apa sih diuretik itu? Jadi diuretik itu yaitu obat yang dapat meningkatkan produksi dan sekresi urin dengan cara meningkatkan ekresi ion Na atau Cl atau CO-3 atau dengan menurunkan reabsorpsi di tubulus ginjal. Kemudian untuk rute-rute pemberian obat di sini yang saya ketahui, yang akan saya jelaskan yaitu pertama rute pemberian obat secara oral, kemudian secara intraperitoneal, intramuskular, terus kemudian intravena dan subkutan. Ada juga sublingual. Kalau oral itu melalui mulut sampai diabsorpsi di dalam perut. Kemudian kalau intraperitoneal itu disuntikan. Nah, disuntikan di bawah perut, di abdomen. Kemudian kalau intramuskular dia disuntikan langsung di otot, otot. Kemudian kalau intravena dia penyuntikannya di pembuluh darah, tepatnya di vena. Kemudian kalau sublingual itu diletakkan di bawah lidah. Kalau subkutan dia disuntik di bawah kulit. Jadi kalau intraperitoneal di sini jarang tidak digunakan untuk manusia. Kenapa tidak digunakan untuk manusia? Karena dia penyuntikannya langsung di bawah perut, di abdomen. Takutnya apabila terjadi salah suntik itu akan merusak bagian atau organ pada perut, misalnya ginjal atau lain-lain. Kemudian di sini saya sedikit menjelaskan juga tentang pemberian obat intraperitoneal pada hewan uji. Sebelumnya kalau untuk hewan uji yang pertama otomatis kita mengambil tikus dari kandang. Jadi kalau untuk mengambil tikus dari kandang dengan cara memegang pangkal ekor tikus, usahakan jangan sampai tikus stres. Kemudian setelah kita ambil tikus dari kandang, dari kandang kita pegang tikus. Di sini saya menggunakan alat peraga ini sebagai untuk alat bantu. Jadi caranya kalau untuk tikus yaitu dengan cara tangan kita kasih kayak begini kan. Oke, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari percobaan ini. Pertama disiapkan alat dan bahan, kemudian yang kedua diberikan aquades hangat pada tikus secara oral seperti ini. Oke, pertama tikusnya diambil dari kandang, kemudian disiapkan dispo dan sonde. Sondenya kemudian dimasukkan melalui pinggir mulut. Kenapa pinggir mulut? Karena untuk melewati saluran pencernaan itu mulut langsung ke lambung. Sondenya disalurkan ke lambung, kemudian disuntikan zat aktif atau obat-obatannya yang terdapat di dispo tersebut. Langsung disuntikan langsung menuju lambung. Jadi seperti itu untuk penggunaan atau cara kerja dari perlakuan oral pada tikus. Selanjutnya kemudian setelah disuntikan kemudian ditarik perlahan sondenya, jangan sampai menyakiti tikusnya. Oke. Kemudian didiamkan 10 menit tikusnya, lalu kemudian diberikan nasal fisiologis 0,9%, furosemid 40 mg, furosemid 80 mg, HCT dan spironolactone secara interperitoneal. Dan interperitoneal itu seperti ini cara kerja. Oke, pertama-tama kita ambil tikus yang terkandang, kita lus dulu agar dia tidak stres nanti pada saat perlakuan. Setelah itu pastikan semua kandangnya bersih, karena kebersihan itu tikus sangat mudah stres apabila kandang tersebut tidak bersih. Kemudian ditenangkan tikusnya karena ini akan melakukan injeksi terhadap tikusnya. Setelah ditenangkan itu dipegang di kepala dan leher, kemudian dijepit kakinya agar tidak meronta. Kemudian disiapkan alkohol, oleskan ke bagian abdomen atau tempat kita menginjeksikan. Kemudian ambil disponya yang sudah terisi dengan zat aktif atau obat.
kemudian disuntikan di bawah perut atau abdomen dari tikus tersebut. Itu yang dikerjakan pada NaCl fisiologis, furosemid 40 mg, furosemid 80, HCl dan spironolakton pada percobaan ini. Setelah kita menyuntikkan obat-obatannya secara interperitoneal, kemudian ditarik suntiknya secara perlahan. Setelah kita tarik, pastikan dia tidak berdarah. Oke, untuk yang selanjutnya itu dimasukkan ke dalam kandang penampang urin, kemudian dicatat dan didata selama 30 menit, 60 menit dan 90 menit. Kemudian itu selanjutnya dicatat juga dan dilihat kejernihan urin tikus dan warnanya, kemudian dihitung data kumulatifnya. Sekian.